Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah metode penulisan dan seminar tugas akhir. Pada pertemuan pertama ini, mahasiswa akan dikenalkan dengan konsep dasar mengenai penelitian dan bagaimana hubungan antara penelitian dengan tugas akhir, skripsi. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penelitian sebagai dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagaimana proses pengerjaan tugas akhir di dunia akademik. Penelitian adalah suatu kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan yang dapat diterima secara ilmiah. Proses penelitian melibatkan pendekatan yang objektif dan terstruktur, di mana data yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pengetahuan baru atau solusi terhadap masalah yang ada. Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk teknologi, sosial, dan ilmu alam, dengan tujuan untuk mengembangkan, memperbaiki sistem yang ada, atau memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan atau memperbaiki pengetahuan dan sistem yang ada melalui penyelidikan yang mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena. Penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, menganalisis masalah yang ada, dan memberikan solusi berdasarkan bukti yang dapat diukur dan diuji secara ilmiah. Selain itu, tujuan lain dari penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun peningkatan kualitas hidup di berbagai bidang. Karakteristik penelitian mencakup beberapa elemen penting yang membedakannya dari kegiatan lainnya. Pertama, objektif, yang berarti penelitian dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau bias subjektif peneliti, sehingga hasilnya dapat diterima secara ilmiah. Kedua, sistematis, yang menunjukkan bahwa penelitian dilakukan mengikuti tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari perencanaan hingga kesimpulan. Ketiga, terukur, yang berarti hasil penelitian harus dapat diukur dan diuji validitasnya, memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, terencana, di mana penelitian dilakukan berdasarkan rencana yang matang dan terorganisir dengan baik, memungkinkan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Karakteristik-karakteristik ini memastikan bahwa penelitian menghasilkan temuan yang sahih, dapat dipercaya, dan bermanfaat. Jenis-jenis penelitian dapat dibedakan berdasarkan pendekatan dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan data numerik yang dianalisis secara statistik untuk mengukur variabel dan mencari hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif, di sisi lain, bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat naratif, dengan analisis yang lebih berfokus pada makna dan interpretasi. Selain itu, ada penelitian eksperimen, yang menguji hubungan sebab akibat dengan melakukan eksperimen untuk melihat dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian tindakan bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu melalui penerapan tindakan praktis yang kemudian dievaluasi hasilnya. Semua jenis penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dan solusi untuk masalah yang ada. Tugas akhir, TA, adalah suatu mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai bentuk akhir dari studi mereka. Tugas akhir bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penelitian mahasiswa dengan menerapkan teori yang telah dipelajari dalam studi kasus dunia nyata. Tujuan utama dari tugas akhir adalah untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada di bidang yang relevan dengan program studi, serta mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah. Selain itu, tugas akhir juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun laporan penelitian yang sistematis dan dalam melakukan presentasi hasil penelitian secara efektif, yang menjadi keterampilan penting di dunia akademik dan profesional. Berikut adalah beberapa contoh topik tugas akhir untuk program D3 Sistem Informasi yang dapat dijadikan referensi, pengembangan aplikasi mobile untuk e-commerce,
mengembangkan aplikasi mobile berbasis sistem informasi untuk memfasilitasi transaksi jual-beli secara online, termasuk fitur katalog produk, pembayaran, dan pelacakan pengiriman. Implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, merancang dan mengembangkan sistem informasi untuk manajemen rumah sakit yang meliputi pengelolaan data pasien, jadwal dokter, rekam medis, dan administrasi rumah sakit, analisis dan desain sistem informasi akademik, membangun sistem informasi akademik untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan informasi akademik lainnya. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan UMKM, mengembangkan sistem informasi untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengelola keuangan, inventaris, dan laporan keuangan secara efisien. Penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan wilayah, mengembangkan aplikasi berbasis SIG untuk memetakan dan menganalisis data geografis, seperti pemetaan wilayah untuk perencanaan pembangunan, pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian, membangun sistem informasi untuk pengelolaan data pegawai, absensi, gaji, dan promosi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi pengelolaan data inventaris barang, membangun aplikasi untuk memanajemen inventaris barang dalam perusahaan atau organisasi, dengan fitur untuk memantau stok, pembelian, dan pengeluaran barang. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, membangun sistem untuk mempermudah proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pengumuman hasil seleksi. Implementasi e-government untuk desa, membangun sistem informasi yang mendukung layanan publik di tingkat desa, seperti informasi administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan pengelolaan anggaran desa. Pengembangan sistem informasi pengelolaan proyek, membangun sistem untuk mengelola proyek di perusahaan atau organisasi, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan kemajuan proyek. Topik-topik ini dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan industri tempat mahasiswa berencana mengembangkan keterampilan mereka. Proses pengerjaan tugas akhir (TA) merupakan rangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pengerjaan tugas akhir. Pemilihan topik, mahasiswa memilih topik yang sesuai dengan minat dan bidang yang dipelajari. Topik tersebut harus relevan dengan program studi dan memiliki ruang untuk penelitian yang mendalam. Penting untuk memilih topik yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pemilihan pembimbing, mahasiswa memilih pembimbing yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang topik penelitian. Pembimbing akan memberikan arahan dan bimbingan dalam setiap tahap pengerjaan tugas akhir, penyusunan proposal. Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir yang mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metodologi yang akan digunakan, serta daftar referensi yang relevan. Proposal ini diserahkan untuk mendapatkan persetujuan pembimbing dan penguji. Studi pustaka, mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, atau laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuan studi pustaka adalah untuk memperdalam pemahaman tentang topik dan menemukan gap atau celah yang dapat dijadikan fokus penelitian. Penentuan masalah, menentukan masalah yang akan diteliti atau pertanyaan penelitian. Masalah ini harus jelas, spesifik, dan relevan dengan topik yang dipilih. Desain penelitian, menentukan metode penelitian yang akan digunakan, seperti pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran, serta teknik pengumpulan data yang sesuai, seperti survei, wawancara, eksperimen, atau observasi. Pengumpulan data, melakukan pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah disusun. Proses ini dapat melibatkan survei, wawancara, observasi, atau eksperimen untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diolah lebih lanjut. Analisis data, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyusunan laporan penelitian, setelah data dianalisis, mahasiswa menyusun laporan tugas akhir yang mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan,
dan kesimpulan. Laporan ini harus disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh institusi. Presentasi tugas akhir, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian di depan penguji atau dewan pembimbing. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses penelitian, hasil yang diperoleh, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, revisi dan finalisasi. Berdasarkan masukan dari penguji dan pembimbing, mahasiswa melakukan revisi terhadap laporan tugas akhir. Setelah revisi selesai, tugas akhir diserahkan untuk dinilai dan disetujui sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam bidang studi tertentu. Proses ini membutuhkan ketelitian, perencanaan yang matang, dan pengelolaan waktu yang baik agar tugas akhir dapat diselesaikan dengan sukses. Metodologi adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian. Beberapa tahapan umum dalam metodologi penelitian untuk tugas akhir adalah studi pustaka, mengumpulkan informasi dan referensi terkait dengan topik yang diteliti, penentuan masalah, menentukan masalah yang akan diteliti dan merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, desain penelitian, menentukan metode yang akan digunakan, misalnya kuantitatif atau kualitatif, dan teknik pengumpulan data, misalnya survei, wawancara, atau eksperimen, analisis data, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan, laporan penelitian, menyusun laporan yang mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Persiapan menghadapi tugas akhir, pemilihan pembimbing. Pilih pembimbing yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang yang sesuai dengan topik tugas akhir Anda. Konsultasi rutin. Lakukan konsultasi secara rutin dengan pembimbing untuk mendapatkan umpan balik dan memperbaiki kualitas penelitian. Manajemen waktu. Kelola waktu dengan baik karena pengerjaan tugas akhir membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari penelitian hingga penulisan laporan. Kembangkan keterampilan menulis. Penulisan tugas akhir memerlukan kemampuan menulis yang baik dan jelas. Latih keterampilan menulis untuk menyusun laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.